Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 7 OSI layer dan TCP/IP layer. Jadi dipresentasikan oleh saya sendiri. Nomor absen IF 1022-047, Fakultas Sains dan Teknologi. Apa sih itu OSI layer 7? Mari kita bahas. 7 OSI layer dan TCP/IP layer adalah dalam sebuah jaringan komputer itu terdapat suatu lapisan-lapisan layer yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data. Kepencet. Yes, ibu dikatakan ya saya. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer atau terminal. 7 OSI layer. Apa saja yang akan kita bahas di 7 OSI layer ini? Yang pertama adalah application layer, yang kedua adalah presentation layer, yang ketiga adalah session layer, yang keempat adalah transport layer, yang kelima adalah network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh adalah physical layer. Application layer, apa saja yang ada pada application layer? Menyediakan fasilitas sambungan antarmuka komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Protokol yang tersedia itu HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. Presentation layer. Apa sih kegunaan presentation layer? Berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session layer. Apa saja yang ada pada session layer? Mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia adalah RPC atau Remote Procedural Call dan DSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Sebagai pemecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya yaitu UDP, TCP, dan SPX. Network layer. Apa saja yang ada pada network layer? Adalah ruang penyimpanan tidak cukup. Jadi, ya pose.
Network layer. Apa saja yang ada pada network layer? Mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header dan untuk paket-paket, kemudian melakukan routing dengan router dan switch. Protokolnya yaitu DDP, NAT, BUL, ARP, dan LARP. Data link layer. Apa sih kegunaan data link layer? Menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan ini menyediakan protokol dengan kemampuan pengalamatan dan pemeriksaan kesalahan yang menentukan bagaimana sebuah terminal mengakses suatu jaringan. Physical layer. Apa saja yang ada pada physical layer? Menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. TCP/IP layer. Apa saja yang akan kita bahas di 7 TCP/IP layer? Yang pertama adalah application layer, transport layer, internet layer, dan yang terakhir adalah network access layer. Application layer. Apa saja yang ada pada application layer? Layer ini terdapat pada susunan paling atas. Di sini semua aplikasi yang menggunakan TCP/IP terletak. Misalkan aplikasi browser, Mozilla Firefox, dan Google Chrome, dan lainnya. Transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Layer ini mengatur alur informasi dan mungkin menyediakan pemeriksaan kesalahan. Data dibagi beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header, sedangkan header yang mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. Internet layer. Apa saja yang ada pada internet layer? Mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Lapisan ini sangat penting terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas atau World Wide Internet. Network Access Layer. Apa sih kegunaan Network Access Layer? Mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data. Ini. Network Access Layer. Apa sih kegunaan Network Access Layer? Mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data, frame data pada media fisik. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Terima kasih. Terima kasih presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video. Peace. Alat sih. Ini. Ayo Bu. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai 7 OSI layer dan TCP/IP layer
Ini dipresentasikan oleh saya sendiri. Nomor absen IF 1022-047, Fakultas Sains dan Teknologi. Apa sih itu OSI layar 7? Mari kita bahas. 7 OSI layar dan TCP/IP layar adalah dalam sebuah jaringan komputer itu terdapat suatu lapisan-lapisan layar yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layar ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data. Kepencet kalian. Yes, ini buat dikatakan ya saya. Fungsi adanya 7 OSI layar ini adalah sebagai kumpulan protokol-protokol atau aturan terstandar yang menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer atau terminal. 7 OSI layar. Apa saja yang akan kita bahas di 7 OSI layar ini? Yang pertama adalah application layer, yang kedua adalah presentation layer, yang ketiga adalah session layer, yang keempat adalah transport layer, yang kelima adalah network layer, yang keenam data link layer, dan yang ketujuh adalah physical layer. Application layer, apa saja yang ada pada application layer? Menyediakan fasilitas sambungan antarmuka komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer. Protokol yang tersedia itu HTTP, PTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. Presentation layer. Apa sih kegunaan presentation layer? Berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session layer. Apa saja yang ada pada session layer? Mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia adalah RPC atau Remote Procedural Call dan DSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Sebagai pemecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya yaitu UDP, TCP, dan SPX. Network layer. Apa saja yang ada pada network layer? Adalah ruang penyimpangan tidak cukup. Jadi, ya pose. Network layer.
Apa saja yang ada pada network layer? Mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header dan untuk paket-paket, kemudian melakukan routing dengan router dan switch. Protokolnya yaitu DDP, NAT, BUL, ARP, dan RARP. Data link layer. Apa sih kegunaan data link layer? Menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Lapisan ini menyediakan protokol dengan kemampuan pengalamatan dan pemeriksaan kesalahan yang menentukan bagaimana sebuah terminal mengakses suatu jaringan. Physical layer. Apa saja yang ada pada physical layer? Menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. TCP/IP layer. Apa saja yang akan kita bahas di 7 TCP/IP layer? Yang pertama adalah application layer, transport layer, internet layer, dan yang terakhir adalah network access layer. Application layer. Apa saja yang ada pada application layer? Layer ini terdapat pada susunan paling atas. Di sini semua aplikasi yang menggunakan TCP/IP terletak. Misalkan aplikasi browser, Mozilla Firefox, dan Google Chrome, dan lainnya. Transport layer. Apa sih kegunaan transport layer? Layer ini mengatur alur informasi dan mungkin menyediakan pemeriksaan kesalahan. Data dibagi beberapa paket yang dikirim ke internet layer dengan sebuah header, sedangkan header yang mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. Internet layer. Apa saja yang ada pada internet layer? Mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Lapisan ini sangat penting terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas atau World Wide Internet. Network Access Layer. Apa sih kegunaan Network Access Layer? Mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data. Network Access Layer. Apa sih kegunaan Network Access Layer? Mempunyai fungsi yang mirip dengan data link pada OSI layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data, frame data pada media fisik. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk mendeteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Terima kasih. Terima kasih presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you on the next video. Peace. Alat C. Ini. Ayo, Bu.